Hai, selamat pagi, siang, dan malam bagi para penonton yang lagi menonton video ini. Kenalin, nama aku Selin. Terakhir kalian nengok aku masih kelas 11 atau 12 kalau nggak salah. Sekarang aku udah kuliah, udah semester 2, dan ini video mengenai kebijakan fiskal. Oke, first thing, aku kenalin dulu aku siapa. Nama aku Selina Bertunggal, NIMku 22101030. Saya berasal dari kelas 22.2. Umur saya sekarang 18 UTW 19. Ulang tahun saya nanti bulan November, ditunggu hadiahnya. Dan yes, itu aja sih. Kalau mau tahu lebih banyak, boleh di-follow IG saya. Nanti saya ada di sini aja. Makasih editor. Oke, kebijakan fiskal. Di sini aku hanya akan menjelaskan sedikit dari apa yang aku tahu dengan apa itu kebijakan fiskal. Tapi saya akan mempunyai teman yang akan bantu saya, sidekick saya. Kok aku jadi sidekick sih? Beneran ku sidekick nanti kamu ya? Aku helper kawan kita yang satu ini. Aku akan membantu memperjelas apa itu kebijakan fiskal beserta tujuan, instrumen, dan tindakan yang dipakai. Tolong jelasin dong apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Artinya, kebijakan fiskal adalah sebuah landasan atau kebijakan yang dilakukan langsung dari pemerintah dalam hal mengatur perekonomian negara. Kalau tujuan kebijakan fiskal itu apa aja? Kebijakan fiskal sendiri tentu memiliki tujuannya. Yang paling utama adalah menjaga stabilitas ekonomi negara. Tujuan yang lainnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan, dan menjaga stabilitas harga. Katanya APBN memiliki peran dalam kebijakan fiskal yang diambil pemerintah kan? Yes. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa yang kita sebut APBN memiliki hubungan dengan kebijakan fiskal. Karena kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara yang dilaksanakan lewat anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau instrumen kebijakan fiskal sendiri bagaimana? Instrumen kebijakan fiskal sendiri terdiri dari pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran negara yang contohnya belanja rutin, seperti gaji pegawai ataupun pembangunan infrastruktur negara. Kalau penerimaan negara, contohnya adalah pajak yang biasa dibayar oleh masyarakat. Aku sampai sini aja ya, aku serahin balik ke kawan kita. Bye-bye. Oke, bye-bye. Thank you. Oke, jika kita tadi sudah tahu sedikit dari apa itu kebijakan fiskal, aku akan memberitahukan apa tindakan yang biasa diambil pemerintahan jika terjadi inflasi ataupun deflasi. Inflasi sendiri itu simpelnya jika terjadi kenaikan harga secara umum kepada barang ataupun jasa secara terus-menerus. Hal ini bisa buruk dan bisa baik. Buruknya bagaimana? Jika terjadi kenaikan harga, kemungkinan masyarakat akan mengurangi pembelanjaan. Dan kayak misalnya gaji cuma begini, harga barang sudah segitu. Kadang kita harus mikir lebih banyak sehingga masyarakat akan lebih was-was dalam hal membelanjakan uang mereka. Tapi baiknya juga jika terjadi inflasi, otomatis gaji juga bisa naik. Tapi jika inflasi hanya terjadi dalam tingkatan yang rendah, tingkatan yang masih bisa dikontrol. Oke, kalau deflasi sendiri, itu ketika perekonomian negara itu sedang lesu, sedang depresi, di mana masyarakat tidak melakukan pembelanjaan, kayak masa-masa COVID, itu kan di mana penerbangan tidak bisa kemana-mana kan, semua border negara ditutup, sehingga masyarakat Indonesia cuma bisa di dalam kota mereka sendiri, bahkan mudik pun tidak bisa. Hal itu pun menyebabkan masyarakat mengurangi pembelanjaan. Tapi sebenarnya pembelajaran online juga masih berjalan sih. Tapi overall gitu aja sih artinya. Oke, jika terjadi inflasi, biasanya pemerintah akan melakukan tindakan kontraktif di mana mereka menarik subsidi, misalnya subsidi BBM. Karena kan ya BBM itu kan termasuk dari penerimaan negara. Jadi dengan menarik subsidi, secara tidak langsung masyarakat ya kan BBM itu barang yang harus kan. Jadi masyarakat tetap harus membeli dan pemerintah tetap akan mendapatkan penerimaan negara mereka. Karena ya pada saat inflasi, secara tidak langsung sedikit
pemerintah juga harus mengurangi pengeluaran negara juga. Sedangkan pada saat deflasi, di mana masa-masa ya ekonomi sedang lesu, masyarakat tidak membelanjakan uang mereka, pemerintah akan lebih sering membantu masyarakat dalam hal membelanjakan uang, misalnya dengan memberikan subsidi BBM juga, karena ya namanya masyarakat Indonesia ya, namanya murah, pasti lebih terpikat gitu. Pada saat terjadi deflasi, pemerintah juga akan melaksanakan kebijakan diskonto, di mana mereka menurunkan suku bunga sehingga akan mendorong masyarakat untuk menarik uang dari bank. Karena pada saat deflasi jelas kegiatan uang yang beredar itu berkurang ya. Sekian begitu saja video saya kali ini. Maaf jika informasi yang saya berikan mungkin tidak terlalu tepat dan bahasa yang saya gunakan mungkin juga tidak terlalu sopan untuk didengar. Sekian begitu saja. Terima kasih.